Apakah Alex Marquez memberi jalan mudah bagi kakaknya Marc dalam perebutan gelar dunia MotoGP? Ini adalah pertanyaan yang semakin sering diajukan belakangan ini, dan sebuah pertanyaan yang dijawab langsung oleh sang adik Alex Marquez setelah kemenangan Marc Marquez di Grand Prix Italia di Mugello. Kedua bersaudara ini telah mendominasi MotoGP tahun ini. Mereka telah finish 1-2 dalam 13 dari 18 balapan sejauh ini di musim 2025. Dan saat ini dengan nyaman berada di posisi pertama dan kedua klasemen. Masing-masing unggul 110 dan 70 poin dari pesaing terdekat mereka, Pecco Bagnaia. Namun meskipun Alex Marquez mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bagnaia saat mereka berduel langsung, atau seperti yang mereka lakukan pada hari Minggu di Mugello dalam duel 3 arah, tampaknya hanya di balapan sprint Silverstone, ia berhasil mengalahkan kakaknya dalam pertarungan langsung. Di banyak kesempatan lain, ia seringkali kesulitan untuk memberikan perlawanan yang berarti kepadanya. Namun ketika ditanya oleh The Race tentang perbedaan dalam pertarungan melawan kakaknya dibandingkan dengan melawan Bagnaia, Alex Marquez dengan cepat menepisnya. Ia menyatakan hal itu hanyalah konsekuensi dari strateginya, bukan upaya untuk berkendara dengan cara yang berbeda saat berhadapan dengan saudaranya sendiri. Ia menjelaskan strateginya di Mugello di mana ia tidak memiliki momen yang benar-benar jelas untuk menyerang sampai ia melihat kesempatan. Ketika Bagnaia membuat kesalahan di tikungan terakhir, pada saat itu ia mendapatkan slipstream yang sangat baik dan ia memiliki kesempatan untuk maju. Itulah strateginya, dan ketika ia melihat peluang, ia mengambilnya. Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa meskipun ia mampu melakukan manuver pada Bagnaia dalam pertarungan 1 lawan 1 saat ia pertama kali melawan pembalap pabrikan Ducati itu untuk memperebutkan pimpinan balapan, ia memiliki lebih sedikit amunisi di akhir balapan ketika harus menghadapi kakaknya. Ini bukan karena mereka bersaudara, tapi karena Marc lebih sulit untuk dilawan dengan cara itu. Alex menambahkan bahwa kakaknya menggunakan motor pabrikan dan dirinya sadar bahwa ia berada di tim satelit dengan motor setahun lebih tua. Dan yang dia hadapi adalah seorang 8 kali juara. Menurutnya, selalu sulit untuk bertarung melawannya. Titik terkuat bagi Alex adalah menjadi konstan dan tidak membuat kesalahan. Ketika ia memiliki kesempatan mengalahkannya dan untuk menang, ia akan mengambilnya. Ia akan mencoba seperti yang ia lakukan di setiap balapan. Memang banyak orang mengatakan Alex tidak mau menyerang Marc dengan cara yang agresif seperti ke pembalap lain. Tetapi menurut Alex sulit untuk melakukannya karena Marc selalu dalam kondisi yang sangat kuat dan cepat. Alex mungkin menolak gagasan bahwa ia memperlakukan kakaknya secara berbeda dari lawan-lawannya. Satu orang yang tidak setuju dengan gagasan itu adalah Bagnaia. Ia menyamakan dengan bagaimana ia membalap melawan teman-temannya sesama lulusan Akademi Valentino Rossi. Bagnaia berpendapat bahwa jelas sekali Alex lebih berhati-hati dengan manuver yang ia lakukan terhadap kakaknya. Tetapi itu adalah sesuatu yang normal, sama seperti yang ia lakukan dengan para pembalap dari Akademi. Apakah Alex Marquez secara sadar atau tidak sadar berkendara dengan cara main aman saat berhadapan dengan kakaknya di lintasan? Tentu ada persepsi bahwa seorang pembalap yang di masa lalu dikenal dengan manuvernya yang sesekali berani, tahun ini terlihat sangat main aman. Pengakuan Alex bahwa ia tidak mencoba menyalip pembalap yang lebih cepat darinya tidak sepenuhnya didukung oleh bukti. Mungkin contoh terbaiknya adalah di Aragon tahun lalu, ketika ia mencoba untuk bertahan dari Bagnaia daripada menyerangnya. Ia bersenggolan dan membuat keduanya jatuh, memberikan pukulan besar bagi harapan gelar Bagnaia saat itu. Meski sekarang tidak terlihat sebagai masalah besar karena mereka sama-sama di bawah naungan Ducati, persepsi ini bisa menjadi masalah serius di masa depan jika Alex dan Marc berada di tim pabrikan yang berbeda dan menjadi musuh bebuyutan dalam perebutan gelar. Alex seperti yang telah disebutkan oleh The Race sebelumnya seharusnya menjadi kandidat kuat untuk kursi tim pabrikan lain ketika siklus kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2027. Ia berpotensi membela tim pabrikan lain yang kompetitif, mengingat pada tahun itu akan ada serangkaian peraturan teknis yang benar-benar baru. Mengingat potensi masa depannya itu, ia perlu melakukan segala cara untuk menghilangkan semua kecurigaan bahwa ia mungkin akan main aman atau tidak ngotot saat melawan pembalap yang kemungkinan akan menjadi saingan terberatnya dalam perebutan gelar juara, hanya karena mereka adalah saudara kandung yang tumbuh besar bersama.